Anda banyak masalah, butuh dukungan doa, ikuti Menara Doa Gereja Jemaat Kristus Indonesia Sunter setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 18 lewat Zoom dengan meeting ID 488-317-1824. Kami siap membantu Anda dalam doa. Shalom, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Setetes Embun Pagi episode 244 dengan tema Mengikut Yesus. Firman Tuhan dari Markus 8 ayat 34 yang berbunyi, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Di dalam awal pelayanannya, Yesus mengajak Petrus dan Andreas dengan perkataan, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Matius 4 ayat 19. Panggilan Yesus kepada setiap orang yang mau mengikut Dia adalah untuk menjadi penjala manusia, bukan hanya untuk diberkati, beribadah setiap hari Minggu, dan hidup nyaman seperti manusia lainnya. Untuk bisa menjala manusia harus mengikut Yesus. Markus 8 ayat 34 menjelaskan bagaimana caranya untuk mengikut Yesus. Pertama, menyangkal diri. Apa artinya? Menyangkal diri adalah penyerahan diri yang bermakna bersedia menanggalkan haknya untuk mengorbankan diri dan mempersembahkan hidup hanya untuk Yesus. Hak apa saja, misalnya hak untuk dihormati, hak untuk membalas, hak untuk dipuji, dan lain-lain. Semuanya itu dikembalikan kepada Yesus karena Yesuslah yang berhak mendapat hak-hak tersebut. Contoh, jika seseorang disakiti, ia tidak membalas karena hak membalas ada di tangan Tuhan. Orang tersebut hanya dapat mengampuni saja. Kedua, memikul salib, artinya siap untuk dihina, dimaki-maki, bahkan sampai kehilangan nyawa karena Kristus. Memang ini disebut penderitaan karena orang tidak bersalah, tapi karena percaya Yesus ia dianiaya, dimaki, bahkan dihukum. Dalam prakteknya seperti ini, seseorang ingin memenangkan orang tuanya kepada Kristus, tapi respon yang didapat ia dimaki-maki, diusir, dan lain-lain. Itulah salib orang tersebut. 1 Yohanes 3 ayat 16 berkata, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Seorang teolog Kristen, Kosuke Koyama, mengatakan no handle on the cross, bahwa tidak ada gagang pada salib, yang mau menegaskan bahwa salib harus dipikul dan tidak ada gagang pada salib untuk memudahkan. Salib adalah penderitaan yang harus ditanggung sebagaimana Kristus juga telah mengalaminya. Ketiga, mengikut Yesus, artinya seseorang harus tunduk dan taat kepada perintah-perintahnya di dalam menjalani hidupnya. Taat bukan berarti hanya 90%, taat harus 100%. Ketiga hal inilah yang menjadikan seorang menjadi pengikut Yesus yang bisa menjala jiwa. Sanggupkah manusia melakukan hal tersebut? Kalau bersandar kepada kekuatan Anda sendiri, pasti tidak sanggup. Diperlukan bersandar penuh kepada Tuhan Yesus. Ia akan memberi kemampuan karena Yesus mengetahui kelemahan setiap manusia. Bagaimana dengan Anda? Mari introspeksi diri dan bangkit berjuang. Karena waktunya sudah dekat, Yesus akan datang kedua kali menjemput semua orang percaya. Jangan ragu-ragu, karena Anda termasuk orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi murid-muridnya. Selamat berlatih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kami di dalam mengikut Yesus, yaitu untuk menyangkal diri, mikul salib, dan mengikut Engkau. Tolong kami Tuhan, karena kami tidak mampu melakukan ini sendiri. Kami percaya Tuhan memampukan kami, dan tolong kami menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.